Well, terima kasih, Mr. President, for your generous words and your very warm welcome. As a rider of horses, I am a good Prime Minister. Oke, lanjut hari ini kita mau bahas terkait kunjungan PM Albanese ke Indonesia yang ternyata telah memberikan tawaran-tawaran manis dan menarik kepada pemerintah kita Indonesia nih bos. Bahkan juga ada terkait militer dan pertahanan, di mana salah satunya dengan dana-dana senilai jutaan dolar Australia untuk mendanai kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Nah loh, lantas apa sajakah itu? Tawaran-tawaran manis dari Australia untuk Indonesia, dan apakah semua itu akan diterima negara kita Indonesia setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua yang cukup greget, walaupun gaung perang Ukraina kini mulai ketutup sama war Timur Tengah sampai India Pakistan, kini tiba-tiba lagi tetangga kita dikabarkan bakal mengirim armada tank-tank tempurnya ke Ukraina bos, untuk memukul mundur pasukan Rusia. Nah, lantas pertanyaannya, negara manakah itu dan armada tank-tank tempur apakah itu yang bakal dikirim? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kunjungan PM Australia, Anthony Albanese ke Indonesia kemarin nih bos. Ternyata banyak membawa tawaran-tawaran manis dan menarik untuk Indonesia. Di mana kedua pemimpin Australia Indonesia kemarin pun sama-sama berkomitmen nih untuk terus memperkuat hubungan antar negara. Bahkan Australia pun diketahui menyodorkan banyak tawaran-tawaran menarik nih. Nah, apa sajakah itu? Oke, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Dari pernyataan tertulis PM Albanese yang diterima ABC Indonesia, disebutkan bahwa Australia dan Indonesia kini telah sepakat nih untuk meninjau kemitraan ekonomi komprehensif yang tertuang dalam perjanjian IACPA. Peninjauan ini pun dilakukan untuk melihat peluang-peluang baru di bidang energi terbarukan, mineral, dan perdagangan digital. Lanjut dikatakan juga bahwa tahun lalu Australia dan Indonesia telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan nih bos. Dan kini lanjut lagi PM Albanese mengatakan ingin memperkuatnya dengan inisiatif senilai 15 juta dolar Australia untuk kerjasama di bidang maritim selama 4 tahun ke depan. Bahkan Australia katanya juga akan mendukung latihan militer Indonesia di kawasan Australia Utara di akhir tahun ini. Serta juga uji coba obat anti malaria bagi militer Indonesia senilai 3,5 juta dolar Australia. Bukan kaleng-kaleng. Jadi sudah belasan juta Australia yang ditawarkan Australia untuk Indonesia bos. Nah, pertanyaannya, apakah tawaran-tawaran manis dan mantap-mantap ini akan diterima oleh negara kita, pemerintah kita Indonesia? Oke, jadi tawaran-tawaran di bidang kerjasama pertahanan ini pun baru sebatas tawaran doang bos. Dan mungkin ya kini masih dipertimbangkan oleh pemerintah kita, namun belum diterima oleh Indonesia. Dan terkait hal ini, Susanna Patton, seorang direktur program Asia Tenggara di Lowy Institute, mengatakan apa yang ditawarkan Australia akan membantu mempertahankan momentum dan memanfaatkan niat baik Prabowo terhadap Australia. Namun lanjut lagi katanya, DCA atau Defense Cooperation Agreement ini pun masih belum diratifikasi oleh kedua parlemen bos. Jadi inisiatif ini terpisah, bukan terobosan sebagai hasil dari berlakunya perjanjian tersebut, ujar Susanna. Ia katakan bahwa Australia memiliki program kerjasama maritim yang serupa dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama Filipina dan juga Vietnam. Jadi pertanyaannya, sebenarnya seberapa menerima dan terlibatnya Indonesia dengan apa yang ditawarkan Australia ini? Tanya beliau bos. Pasalnya Indonesia katanya juga akan terus memegang teguh nih komitmen untuk tidak berpihak dengan negara manapun. Sehingga Susanna menyarankan agar pemerintah Australia juga bersikap realistis soal sejauh mana hubungan strategis tersebut dapat berjalan dengan Indonesia. Nah, lanjut Australia katanya juga mengatakan akan mendukung program Danantara untuk bergabung dengan International Forum of Sovereign Wealth Funds, serta akan mengundang Danantara untuk melakukan roadshow di Australia bos. Kemudian, untuk investasi di proyek infrastruktur dan penyediaan energi bersih di Indonesia,
Australia pun akan menyediakan senilai 50 juta dolar Australia di bawah program Australia-Indonesia Climate and Infrastructure Partnership. Sementara sebagai upaya meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara, Australia pun katanya akan menambah jumlah akademisi dan lembaga yang bisa berpartisipasi di bawah program Indonesian Language Learning Ambassadors. Nah, lanjut Australia pun bahkan juga menyatakan dukungannya untuk program Sekolah Garuda Indonesia dengan memberikan 10 beasiswa bagi siswa-siswa untuk studi magister S2 di bidang pendidikan di Australia. Mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait tawaran-tawaran manis dari Australia ini, bos? Apakah di masa depan negara kita Indonesia akan bersekutu kuat dengan Australia? Ataukah Indonesia akan berusaha menjaga jarak agar Indonesia dan Australia tidak terlalu nempel? Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar yang cukup gacor. Jadi tetangga kita yang tadi mau ngirim tank-tanknya ke Ukraina ini pun ternyata juga adalah Australia nih, bos. Nah, admin kutip dari Sindo News, ternyata tank-tank tempur yang mau dikirimkan negeri Kangguru ke Ukraina ini adalah armada MBT Abrams-nya yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi tank-tank pensiunan Australia kini mau dikirim ke Ukraina untuk membantunya melawan Rusia nih, bos. Bakal jadi besi kiloan juga nih nampaknya ditabrak sama drone-drone Rasky, ya kan? Kemudian dikatakan bahwa armada tank-tank tempur Abrams ini pun sedang dalam perjalanan ke negara Ukraina yang nantinya akan dipakai untuk membantu memukul mundur pasukan Rusia, bos. Media berita ABC atau Australian Broadcasting Corporation juga telah melaporkan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Zelensky di Roma pada hari Minggu kemarin, PM Anthony Albanese yang beberapa hari lalu bertemu dengan Pak Prabowo ini pun juga mengatakan kepada Zelensky bahwa negaranya akan melakukan, dalam tanda kutip, apapun yang kami bisa untuk menekan Rusia. Bahkan sebelumnya, pemerintah Albanese tahun lalu sebenarnya telah berjanji untuk menyumbangkan armada tank yang sudah tak digunakan lagi ke Ukraina. Tetapi tank-tank itu masih tertahan di Australia, bos. Dan tokoh-tokoh pertahanan yang tentunya pendukung Ukraina sebagian menyalahkan perlawanan dari Amerika atas keterlambatan transfer tank-tank itu. Dan kini kabarnya pejabat Amerika tetap merasa frustasi nih secara pribadi atas keputusan Australia karena telah menyumbangkan tank-tank tersebut ke Ukraina. Pasalnya ya, kalian tahu sendiri, bos. Amerika sendiri kini sedang mengusahakan perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina, tapi dengan imbal balik yang cukup besar bagi Amerika. Sebagai contoh, Amerika dan Ukraina kini telah mencapai kesepakatan mengenai akses Amerika ke mineral berharga Ukraina, termasuklah logam tanah jarang, bos. Sehingga kesepakatan ini pun memberikan akses istimewa bagi Amerika terhadap proyek-proyek mineral di Ukraina, terutama logam tanah jarang yang penting untuk berbagai industri. Dah loh, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.